Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Triska Susilandia SKM MPH selaku dosen pengajar mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Likasya Permadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai analisis kualitas diet menggunakan indeks gizi seimbang dan Healthy Eating Index. Berikut ada biodata responden dengan nama responden Safia Rafa Aura Ayu dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 19 tahun. Selanjutnya itu ada data food recall yang digunakan untuk mengukur IGS dan HI selanjutnya nanti. Dan di sini ada data food recall di hari Minggu pada 24 Agustus 2025 dan hari Selasa 26 Agustus 2025. Selanjutnya ada analisis penggunaan energi. Untuk analisis penggunaan energi sendiri, yang pertama kita menghitung IMT. IMT responden didapatkan 19,9 yang berarti normal. Selanjutnya menghitung BMR, SDA, energi fisik sehingga didapatkan kebutuhan kalorinya yaitu 2251. Selanjutnya itu ada indeks gizi seimbang. Untuk skor IGS sendiri responden adalah 57,5. Skor ini tuh kategori setengah dari skor maksimal yang menunjukkan kualitas konsumsi masih rendah dan belum sesuai pola makan ideal. Dapat dilihat pada tabel bahwa untuk kelompok makanan sayuran dan kacang-kacangan, responden tidak mengkonsumsi sama sekali sehingga mendapatkan skor 0. Dan untuk skor kolesterol sendiri juga responden juga tidak memenuhi batas porsi asupan sehingga juga mendapatkan 0. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan metode IGS. Untuk kelebihannya sendiri, menyediakan penilaian per kelompok pangan sehingga komponen yang sudah terpenuhi dan yang masih kurang mudah diidentifikasi. Yang kedua, memiliki skor yang mudah dipahami karena setiap komponen memiliki batas maksimal untuk membandingkan asupan dengan standar gizi seimbang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk evaluasi diet harian maupun berkala sehingga efektif memantau perubahan kualitas konsumsi. Dan yang terakhir, mendorong keragaman pangan karena semakin banyak kelompok pangan yang terpenuhi, semakin tinggi skor IGS yang diperoleh. Untuk kekurangan IGS sendiri, yang pertama tuh belum memiliki cut-off baku sehingga interpretasinya harus dibandingkan dengan skor maksimal. Yang kedua, tidak menilai kualitas mikronutrien secara mendalam karena fokus pada jumlah porsi. Dan yang ketiga, tidak mencakup pola konsumsi di luar porsi seperti frekuensi cemilan atau minuman manis. Dan yang terakhir tuh cukup sensitif terhadap akurasi data konsumsi sehingga kesalahan pencatatan atau estimasi porsi dapat mempengaruhi hasil skor. Selanjutnya itu rekomendasi, karena dengan skor IGS 57,5, perbaikan daya itu perlu difokuskan pada keseimbangan antar kelompok pangan, terutama komponen yang skornya rendah seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Peningkatan konsumsi sayur diperlukan 2-3 porsi dan buah 2 porsi per hari ini disesuaikan sama pedoman gizi seimbang. Dengan menambah keragaman dan membagi proporsi antar kelompok pangan, kualitas daya itu dapat meningkatkan skor IGS dan diharapkan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada hasil HEI. Dapat dilihat untuk skor HEI responden adalah 37,5 yang termasuk kategori poor diet, menunjukkan pola makan masih jauh dari prinsip diet sehat. Nah, untuk kelompok makanan di sini yang mendapatkan nilai 0 yaitu fatty acid dan refined grain. Karena fatty acid di sini tuh kelompok makanan yang dimakan responden ini tuh PUFA dan MUFA-nya tuh lebih rendah dibandingkan lemak jenuh. Untuk refined grain-nya sendiri kenapa mendapatkan 0 padahal asupannya melebihi dan atau bisa dikatakan banyak, karena refined grain sendiri mendapatkan skor asupan melebihi skor maksimal, jadi kita anggap 0. Selain refined grain dan fatty acid, ada whole grains dan green and beans, responden tidak mengonsumsi sama sekali sehingga mendapatkan skor 0. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode HEI, yang mana untuk kelebihan sendiri, menilai pola makan secara menyeluruh sehingga komponen yang terpenuhi dan yang kurang mudah terlihat, memberikan skor yang jelas karena tiap komponen memiliki batas maksimal untuk membandingkan asupan dengan standar diet sehat, dapat digunakan untuk evaluasi harian, dan mendorong keragaman dan keseimbangan karena semakin banyak komponen yang terpenuhi, semakin tinggi skor HEI. Kurangan sendiri tidak memiliki cut-off universal, kedua tidak menilai mikronutrien secara rinci, ketiga sensitif terhadap akurasi data sehingga pencatatan dapat mengaruhi skor, dan beberapa komponen bisa bernilai 0 jika tidak dikonsumsi atau melebihi batas. Rekomendasi sendiri itu responden dianjurkan meningkatkan konsumsi sayur, buah, whole grains, dan kacang-kacangan karena kelompok ini masih sangat rendah dan mengurangi asupan refined grains. Dengan langkah-langkah ini, pola makan dapat menjadi lebih seimbang dan skor HI diharapkan membaik. Jadi dapat disimpulkan, responden itu dianjurkan meningkatkan konsumsi sayur, buah, whole grains, dan kacang-kacangan karena kelompok ini tuh masih sangat rendah. Asupan refined grains perlu dikurangi agar proporsi karbohidrat itu lebih berkualitas, dan lemak juga penting, yaitu dengan memperbanyak PUFA dan MUFA serta membatasi lemak jenuh. Variasi sumber protein baik hewani maupun nabati perlu ditingkatkan agar asupan gizi itu lebih lengkap. Dengan langkah-langkah ini, pola makan dapat menjadi lebih seimbang dan skor HI dan IGS itu diharapkan membaik. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama, meningkatkan kualitas pola makan dengan menambah whole grain, kacang-kacangan, bagi porsi lemak sehat, serta mengurangi refined grains agar diet lebih seimbang. Yang kedua itu melakukan pengumpulan data 24 hour food recall selama 3-7 hari termasuk hari kerjaan akhir pekan untuk memperoleh gambaran konsumsi yang lebih akurat.
Dan yang terakhir itu melakukan perhitungan dan interpretasi skor HI dan IGS itu secara teliti dengan memahami konversi satuan, komponen Revit Score, perhitungan proporsional, dan cut-off agar hasil praktikum itu lebih akurat. Berikut ada data pustaka yang digunakan dalam penyusunan laporan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.